administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada dua lagi kan, ada dua tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi tiga-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Pak, ini tapi kan informasi dari warga ternyata nggak cuma terjadi sekali kecelakaannya, tapi beberapa sebelumnya sudah pernah terjadi. Iya, tahu bisa dapat izin, Pak? Izinnya kan tahun 2020, saya belum jadi gubernur, Mbak. Artinya dari pihak Pemprov sendiri, apa keterangan yang disampaikan dari pihak Pemprov? Ada sejak ke situ begitu? Bukan, gini, izinnya dikeluarkan tahun 2020. Ketika izin dikeluarkan tahun 2020 kan saya tidak bisa mengomentari. Izin yang 2020 kan saya menjabat 20 Februari tahun 2025 gitu loh. Kalau sejak saya memimpin sangat selektif, dan bahkan saya sejak memimpin tidak mengeluarkan lagi izin tambang. Bahkan menutup. Kalau menutup saya banyak. Berarti untuk total berapa? Sudah berapa yang ditutup? Nanti tanya kepala SDM ya. Kalau saya satu-satunya tapi beberapa tambang yang kemarin kan di Kerawang sudah saya tutup. Terus kemudian kemarin di Subang sudah banyak yang saya tutup. Di kemarin juga penambangan emas yang memiliki pengusaha WNA Korea Selatan saya tutup juga. Nah, kemudian juga kita sudah menutup hampir ratusan tambang ilegal. Dan akan kita konsisten terus kita laksanakan penutupan di berbagai tempat, dan Pak Kapoldanya relatif tegas. Seminggu yang lalu kita tutup tambang yang ada di Tasik. Dan mungkin dalam waktu dekat kita lagi memproses pidana penambangan di Tasik. Jadi sudah banyak langkah yang kita lakukan, dan peristiwa ini peringatannya menurut keterangan Kepala SDM-nya juga baru kan, sudah berapa kali diingatkan oleh Pemprov Jabar. Pak, sedikit Kang, ini kan korban mungkin saja ini kepala keluarga. Ya. Banyak keluarga yang terdampak. Oke. Bagaimana dari Pemprov? Yang pertama bahwa korban ini bukan hanya pegawai, tetapi ada pedagang asongan kayak barusan punya anak 3. Terus kemudian juga ada mungkin sopir, mungkin kenek. Maka keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena peristiwa musibah ini, kami menanggung biaya hidup untuk anak-anaknya. Kemudian juga kami sudah menyiapkan santunan untuk keluarganya. Tetapi juga saya meminta pada pengelola tambang untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan sosial terhadap mereka yang jadi korban. Kan tambang di sini untungnya sudah banyak. Kan harus ada sikap untuk memberikan bantuan dan tanggung jawab terhadap korban. Bagaimana jawabannya, prosedur penanganan atau seperti apa untuk? Kalau saya sih mengatakan, karena saya 3 tahun yang lalu sudah ke sini, tambang ini tidak memenuhi syarat sebagai pengelola tambang. Karena 3 tahun yang lalu saya sudah datang ke sini dan saya sudah menyatakan waktu itu tambang ini mohon ditutup. Karena jalan Pak tetap. Saya kan waktu itu belum jadi apa-apa, Pak. Gitu loh. Pak Gub, terkait air, Pak Gub, terkait sungai yang tercemar ini gimana Pak Gub untuk Ya begini, kan aspek pidananya nanti biar Polda yang mendalami. Pidananya selain dilanggarnya standarisasi K3, juga misalnya aspek pencemaran. Kemudian kan ini Yayasan Kopontren. Benarkah Yayasan Kopontren ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak? Atau hanya menggunakan baju Kopontren saja? Nah, biarkanlah itu penyidik yang melakukan pendalaman terhadap itu. Tugas saya hari ini adalah satu ya, bersama-sama tim Basarnas untuk melakukan pencarian korban sehingga bisa ditemukan lagi. Yang kedua, memberikan tanggungan terhadap keluarga yang ditinggalkan dari sisi aspek sosialnya. Kemudian yang ketiga, mendorong agar perizinannya tidak dibuka lagi, dan itu sudah dilakukan. Yang keempat, melakukan recovery lingkungan termasuk mencari pidana lingkungannya apabila terlanggar. Kang, artinya ini setelah adanya kejadian ini seluruh aktivitas tambang di Gunung Kuda akan ditutup? Semuanya sudah di malam sudah ditutup. Berarti permanen atau gimana? Tidak akan saya buka lagi. Berarti permanen? Ya sudah, saya tidak akan saya buka lagi. Pak Gub, untuk terkait pemulihan kondisi sungai yang akhirnya menyebabkan para petani harus... Ya, itu akan kita recovery ya, karena kan PR kita terhadap kerusakan lingkungan di Jabar itu banyak ya. Dan tindakan kita ini kan kadang-kadang berhadapan dengan masyarakat itu sendiri yang menginginkan tambang itu ada. Tetapi bagi saya hari ini saya lebih memilih konservasi, pengelolaan lingkungan, penyelamatan lingkungan daripada sekedar ekonomi. Ya. Kerusakan sudah berapa hektar per sini luasan penambangan di 3 yayasan? Ini kan yayasannya 30 hektar seluruhnya. 30 hektar. Ya kita setelah ini juga kita akan manggil perhutani ya. Ini kan perhutani ini banyak sekali areal-areal hutan yang berubah menjadi areal tambang. Padahal kan perhutani ini adalah perusahaan pengelola hutan.
bukan pengelolaan pengusaha tambang. Ini kan lagi-lagi dulu perkebunan itu menjadi PT sewa tanah, nah sekarang perhutani menjadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Nah ini perusahaan yang BUMN yang aneh-aneh ini segera memperbaiki diri. Ini dosa ini. Berarti sebelumnya ini lahan perhutani, Pak? Ini perhutani, Pak. Saya mau panggil perhutaninya dan paling utama tata ruang. Saya minta Pemda Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan perubahan tata ruang. Dikembalikan kembali tata ruang ini menjadi kawasan hijau, bukan kawasan pertambangan. Kang, akan selama ini fokus dengan alam dan lingkungan. Iya. Apakah nantinya juga tidak hanya tempat ini yang akan ditindak, tapi juga tempat-tempat lain? Saya kan sudah sampaikan, sudah berapa ratus di Jawa Barat tambangnya yang saya tutup. Dan saya akan konsisten pada sikap itu, termasuk kebijakan saya misalnya, kebijakan pembangunan berbasis bambu. Itu kan sesungguhnya saya lagi mengamankan Jawa Barat dari eksploitasi sumber daya alam. Pak Gub pada tahun 2001 kan Pak Gub pernah mengungkapkan ini cocok untuk jadikan lokasi wisata Pak karena dianggap indah. Iya waktu itu kan karena kan waktu izinnya kan sampai 2025. Dari sisi aspek kewenangan kan saya tidak boleh mutus izin di tengah. Ya, kalau sekarang kan ada musibah, ya izinnya langsung dicabut. Apakah ada rencana untuk pembangunan wisata ke depan? Ya gimana mau jadi wisata? Tempatnya masih harus di recovery. Ini harus recovery total dulu sehingga aman untuk lingkungan. Kalau sudah aman untuk lingkungan baru kita kembangkan wisata. Ya. Terima kasih Pak Gubernur. Itu tadi keterangan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan musibah longsor yang terjadi di Galian C Gunung Kuda Kabupaten Cirebon. Ada sejumlah informasi yang tadi disampaikan bahwa Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat sudah memberikan surat peringatan untuk tambang sebelumnya dan juga tambang ini sudah diberikan sanksi. Sanksinya adalah pencabutan izin. Pencabutan izin sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan tadi Gubernur Jawa Barat sempat mengatakan bahwa kira-kira 3 tahun lalu ketika dia belum menjabat sebagai gubernur sudah pernah mengunjungi tambang ini, sudah dilihat secara langsung dan memang dianggap kurang layak saat itu. Namun karena saat itu Deddy Mulyadi belum memiliki kewenangan sebagai gubernur, maka hanya bisa memberikan informasi tersebut. Lalu tadi dikatakan bahwa tambang ini dikelola oleh Yayasan Pesantren dan sudah ada 3 tambang yang dicabut sejak semalam. Dan nyawa orang yang hilang itu kan bukan hanya persoalan, dan ini bukan satu, jumlahnya sangat banyak. Untuk itu penambangan harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Karena peringatannya sudah dilakukan. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum menjadi gubernur sudah datang ke sini dan saya meminta langsung untuk dihentikan. Karena menurut saya waktu itu kok nggak memenuhi standarisasi pengelolaan tambang yang memiliki basic K3 dan ini memang kayaknya juga tidak punya inspektur tambang, tidak punya pengawas tambang dan tidak punya ahli tambang. Mungkin kalau tambang plastik mereka punya. Pak, ini izin operasi juga Oktober. Namun karena sampai Ya kalau gini aja kan sudah menimbulkan problem. Ya kalau sudah problem ya cabut. Resiko yang saya cabut mereka gugatan PT UN. Ya nggak apa-apa itu resiko. Pak, biar kejadian ini tidak terulang lagi Pak, ini apa perlu? Pokoknya begini saja deh, sejak saya memimpin, kan saya sudah mengeluarkan surat edaran, larangan alih fungsi lahan, pertama kan. Kemudian yang kedua, meminta kepada SDM dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan moratorium terhadap izin pertambangan. Yang ketiga, kita sudah menutup ratusan tambang ilegal, dan Polda Jabar sudah memproses pidana beberapa tambang ilegal. Dan yang berikutnya adalah moratorium tidak ada lagi perpanjangan izin pertambangan di Jawa Barat. Gitu. Cukup kan? Cukup. Ada yang lebih tegas dari ini tanya? Oke. Terima kasih. Visual terkini yang Anda lihat di layar kaca Anda adalah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang sedang mengunjungi lokasi longsor di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tampak Gubernur Jawa Barat berdiskusi dan juga saat ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi didampingi oleh sejumlah jajaran kepolisian, ada Kapolresta Jawa Barat di sana, Kapolresta Cirebon maksud kami, saudara. Tampak
Proses pencarian hari ini tadi dilaksanakan dimulai pukul 8 pagi. Tim evakuasi gabungan menggunakan alat berat. Ada eskavator di sana untuk memindahkan material longsor yang menimbun area tambang untuk kembali melakukan pencarian terhadap 11 korban yang masih hilang. Hingga saat ini saudara, ada 14 korban meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di areal tambang Galian C, Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan hingga saat ini, visual yang Anda lihat adalah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi didampingi sejumlah aparat untuk meninjau langsung lokasi longsor di areal tambang Galian C, Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tampak tadi kita lihat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sempat berbincang juga dengan warga sekitar untuk juga mengetahui kelanjutan dari proses evakuasi yang dilakukan pada hari ini. Sejumlah alat berat termasuk ada eskavator dikerahkan saudara untuk kembali menggali dan mencari para korban yang masih hilang. Dan pencarian sudah dimulai sejak pukul 8 pagi tadi, di mana dikerahkan alat berat eskavator untuk memindahkan material longsor yang menimbun area tambang. Menurut informasi saudara, ada 400 personel dari berbagai unsur dikerahkan dalam operasi pencarian ini, terdiri dari TNI, ada Polri, Basarnas, BPBD, dan juga Palang Merah Indonesia. Di lokasi bencana, saudara, juga sudah didirikan posko darurat untuk mendukung upaya pencarian. Juga ada sejumlah ambulans yang disiagakan di sekitar area longsor. 14 jenazah korban yang sudah ditemukan saudara, korban meninggal dunia sudah diserahkan kepada pihak keluarga Sabtu dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan sudah diterima juga oleh keluarga untuk kemudian dikebumikan. Visual yang Anda lihat saat ini adalah Gubernur Jawa Barat saudara mengunjungi lokasi, bertemu dengan sejumlah warga dan juga keluarga korban yang masih menanti pencarian dari keluarga mereka yang hingga saat ini masih hilang. Hingga saat ini masih dilakukan pencarian korban dengan menggunakan sejumlah alat berat. Ada 11 orang yang masih dicari saudara. Tim evakuasi gabungan juga terus berusaha untuk mencari 11 korban ini, dan juga tentunya berpacu dengan waktu dan juga dengan cuaca dan juga ancaman adanya longsor susulan yang akan terjadi. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya langsung dari lokasi. Selamat siang Bene, seperti apa situasi di sana saat ini Bene? Ya Bella, memang kalau bisa saya gambarkan, saat ini Gubernur Provinsi Jawa Barat Deddy Mulyadi melaksanakan tinjauan itu, di mana tadi beberapa saat yang lalu baru saja sampai di sini, dan langsung masyarakat di sekitar sini langsung menyambut beliau begitu, di mana nantinya memang Deddy Mulyadi sendiri diinfokan akan langsung meninjau terkait dengan longsoran Galian C di Gunung Kuda di Cirebon ini, begitu Bella. Baik Bene, kalau kita lihat ini Gubernur Jawa Barat sedang berdiskusi dengan warga. Apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Bene? Ya Bella, memang kalau dari pantauan kami tadi tidak bisa mendengar komunikasi terlalu jelas. Tapi sebentar Bella, nampaknya memang Deddy Mulyadi sedang memberikan keterangan.
Bene, terkait dengan pencarian hingga saat ini seperti apa, Bene? Ya, izinnya kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2020. Oktober tahun 2025. Jadi moratorium Jadi izinnya habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada dua lagi kan, ada dua tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi tiga-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Pak, ini tapi kan informasi dari warga ternyata nggak cuma terjadi sekali kecelakaannya, tapi beberapa sebelumnya sudah pernah terjadi. Iya, tahu. Bisa dapat izin, Pak? Izinnya kan tahun 2020, saya belum jadi gubernur, Mbak. Artinya dari pihak Pemprov sendiri, apa keterangan yang disampaikan dari pihak Pemprov? Ya, ada sejak ke situ begitu? Bukan, gini. Izinnya dikeluarkan tahun 2020. Ketika izin dikeluarkan tahun 2020 kan saya tidak bisa mengomentari. Izin yang 2020 kan saya menjabat 20 Februari tahun 2025 gitu loh. Kalau sejak saya memimpin sangat selektif dan bahkan saya sejak memimpin tidak mengeluarkan lagi izin tambang. Bahkan menutup. Kalau menutup saya banyak. Berarti untuk total berapa? Sudah berapa yang ditutup saat ini? Nanti tanya kepala SDM ya. Kalau satu-satunya yang tapi beberapa tambang yang kemarin kan di Kerawang sudah saya tutup. Terus kemudian kemarin di Subang sudah banyak yang saya tutup. Di kemarin juga penambangan emas yang memilih pengusaha WNA Korea Selatan saya tutup juga. Nah kemudian juga kita sudah menutup hampir ratusan tambang ilegal. Dan akan kita konsisten terus kita laksanakan penutupan di berbagai tempat dan Pak Kapoldanya relatif tegas. Seminggu yang lalu kita tutup tambang yang ada di Tasik. Dan mungkin dalam waktu dekat kita lagi memproses pidana penambangan di Tasik. Jadi sudah banyak langkah yang kita lakukan dan peristiwa ini peringatannya menurut keterangan Kepala SDM-nya juga baru kan, sudah berapa kali diingatkan oleh Pemprov Jabar. Pak, sedikit Kang, ini kan korban mungkin saja ini kepala keluarga. Ya. Banyak keluarga yang terdampak. Oke. Bagaimana dari Pemprov? Yang pertama bahwa korban ini bukan hanya pegawai. Tetapi ada pedagang asongan kayak barusan punya anak 3. Terus kemudian juga ada mungkin sopir, mungkin kenek. Maka keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena peristiwa musibah ini kami menanggung biaya hidup untuk anak-anaknya. Kemudian juga kami sudah menyiapkan santunan untuk keluarganya. Tetapi juga saya meminta pada pengelola tambang untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan sosial terhadap mereka yang jadi korban. Kan tambang di sini untungnya sudah banyak. Kan harus ada sikap untuk memberikan bantuan dan tanggung jawab terhadap korban. Bagaimana jawabannya prosedur penanganan atau seperti apa untuk? Kalau saya sih mengatakan, karena saya 3 tahun yang lalu sudah ke sini, tambang ini tidak memenuhi syarat sebagai pengelola tambang. Karena 3 tahun yang lalu saya sudah datang ke sini dan saya sudah menyatakan waktu itu tambang ini mohon ditutup. Karena Jalan Pak tetap. Saya kan waktu itu belum jadi apa-apa Pak. Gitu loh. Pak terkait air, Pak terkait sungai yang tercemar ini gimana Pak untuk Ya begini, kan aspek pidananya nanti biar Polda yang mendalami. Pidananya selain dilanggarnya standarisasi K3, juga misalnya aspek pencemaran. Kemudian kan ini Yayasan Kopontren. Benarkah Yayasan Kopontren ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak? Atau hanya menggunakan baju Kopontren saja? Nah biarkanlah itu penyidik yang melakukan pendalaman terhadap itu. Tugas saya hari ini adalah satu ya bersama-sama tim Basarnas untuk melakukan pencarian korban sehingga bisa ditemukan lagi. Yang kedua, memberikan tanggungan terhadap keluarga yang ditinggalkan dari sisi aspek sosialnya. Kemudian yang ketiga, mendorong agar perizinannya tidak dibuka lagi dan itu sudah dilakukan. Yang keempat, melakukan recovery lingkungan termasuk mencari pidana lingkungannya apabila terlanggar.
artinya ini setelah adanya kejadian ini seluruh aktivitas tambang di Gunung Kuda akan ditutup? Semuanya sudah di malam sudah ditutup. Berarti Dan permanen tidak atau akan gimana? ada lagi. Tidak akan saya buka lagi. Berarti permanen? Ya sudah, tidak akan saya buka lagi. Pak Gub, untuk terkait pemulihan kondisi sungai yang akhirnya menyebabkan para petani harus Ya itu akan kita recovery ya, karena kan PR kita terhadap kerusakan lingkungan di Jawa Barat banyak ya. Dan tindakan kita ini kan kadang-kadang berhadapan dengan masyarakat itu sendiri yang menginginkan tambang itu ada. Tetapi bagi saya hari ini saya lebih memilih konservasi, pengelolaan lingkungan, penyelamatan lingkungan daripada sekedar ekonomi. Pak, dampak kerusakan sudah berapa hektar per sini luasan penambangan di 3 yayasan? Ini kan yayasannya 30 hektar seluruhnya. 30 hektar. Ya kita setelah ini juga kita akan manggil perhutani ya. Ini kan perhutani ini banyak sekali areal-areal hutan yang berubah menjadi areal tambang. Padahal kan perhutani ini adalah perusahaan pengelola hutan, bukan pengelolaan pengusaha tambang. Ini kan lagi-lagi dulu perkebunan itu menjadi PT sewa tanah, nah sekarang perhutani menjadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Nah ini perusahaan yang BUMN yang aneh-aneh ini segera memperbaiki diri. Ini dosa ini. Pak, sebelumnya ini lahan perhutani, Pak. Ini perhutani, Pak. Saya mau panggil perhutaninya dan paling utama tata ruang. Saya minta Pemda Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan perubahan tata ruang. Dikembalikan kembali tata ruang ini menjadi kawasan hijau, bukan kawasan pertambangan. Kang, mulai hari ini fokus dengan alam dan lingkungan. Iya. Apakah nantinya juga tidak hanya tempat ini yang akan ditindak, tapi juga tempat-tempat lain? Saya kan sudah sampaikan, sudah berapa ratus di Jawa Barat tambangnya yang saya tutup. Dan saya akan konsisten pada sikap itu, termasuk kebijakan saya misalnya, kebijakan pembangunan berbasis bambu. Itu kan sesungguhnya saya lagi mengamankan Jawa Barat dari eksploitasi sumber daya alam. Pak Gub, pada tahun 2021 kan Pak Gub pernah mengungkapkan ini cocok untuk jadikan lokasi wisata Pak karena dianggap indah. Iya, waktu itu kan karena kan waktu izinnya kan sampai 2025. Dari sisi aspek kewenangan kan saya tidak boleh mutus izin di tengah. Ya, kalau sekarang kan ada musibah, ya izinnya langsung dicabut. Apakah ada rencana untuk pembangunan wisata ke depan? Ya gimana mau jadi wisata? Tempatnya masih harus di recovery. Ini harus recovery total dulu sehingga aman untuk lingkungan. Kalau sudah aman untuk lingkungan, baru kita kembangkan wisata. Ya. Terima kasih Pak Gubernur. Itu tadi keterangan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan musibah longsor yang terjadi di Galian C Gunung Kuda Kabupaten Cirebon. Ada sejumlah informasi yang tadi disampaikan bahwa Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat sudah memberikan surat peringatan untuk tambang sebelumnya dan juga tambang ini sudah diberikan sanksi. Sanksinya adalah pencabutan izin. Pencabutan izin sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan tadi Gubernur Jawa Barat sempat mengatakan bahwa kira-kira 3 tahun lalu ketika dia belum menjabat sebagai gubernur sudah pernah mengunjungi tambang ini, sudah dilihat secara langsung dan memang dianggap kurang layak saat itu. Namun karena saat itu Deddy Mulyadi belum memiliki kewenangan sebagai gubernur, maka hanya bisa memberikan informasi tersebut. Lalu tadi dikatakan bahwa tambang ini dikelola oleh Yayasan Pesantren dan sudah ada 3 tambang yang dicabut sejak semalam. Dan nyawa orang yang hilang itu kan bukan hanya persoalan, dan ini bukan satu, jumlahnya sangat banyak. Untuk itu penambang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Karena peringatannya sudah dilakukan. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum menjadi gubernur sudah datang ke sana dan saya meminta langsung untuk dihentikan. Karena menurut saya waktu itu kok nggak memenuhi standarisasi pengelolaan tambang yang memiliki basic K3 dan ini memang kayaknya juga tidak punya inspektur tambang, tidak punya pengawas tambang dan tidak punya ahli tambang. Mungkin kalau tambang plastik mereka punya. Kan Pak, ini izin masih ditahan Oktober. Namun karena sampai Ya kalau begini aja kan sudah menimbulkan problem. Ya kalau sedang problem ya cabut. Resiko yang saya cabut mereka gugatan PT UN. Ya nggak apa-apa itu resiko. Pak, biar kejadian ini tidak terulang lagi Pak, ini apa perlu? Pokoknya begini saja deh. Sejak saya memimpin kan saya sudah mengeluarkan surat edaran larangan alih fungsi lahan. Pertama kan. Kemudian yang kedua meminta kepada SDM dan Dinas Lingkungan Hidup
Kan moratorium terhadap izin pertambangan. Yang ketiga, kita sudah menutup ratusan tambang ilegal dan Polda Jabar sudah memproses pidana beberapa tambang ilegal. Dan yang berikutnya adalah moratorium tidak ada lagi perpanjangan izin pertambangan di Jawa Barat. Cukup kan? Cukup. Ada yang lebih tegas dari ini tanya? Oke? Kasih. Beres kalau keluarganya tanggung jawab saya kan. Ben, tolong Pak, Ben. Mana? Ya, rumahnya mana rumahnya? Ya, itu tadi saudara penegasan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat terkait tambang harus bertanggung jawab karena tambang tersebut tidak memenuhi standarisasi kelayakan. Dan tadi dikatakan bahwa izin tambang dikeluarkan tahun 2020 dan berakhir di tahun 2025. Dan karena ada kejadian ini, maka izin tambang tersebut sudah dicabut, saudara. Pencabutan izin ini adalah sanksi yang diberikan karena tambang tersebut dianggap tidak layak dan menimbulkan bencana longsor. Dan juga saudara, Gubernur Jawa Barat tadi mengatakan bahwa yang menjadi korban tidak hanya pegawai, tetapi juga ada pedagang di sana dan juga ada sopir, di mana tadi dikatakan bahwa untuk biaya hidup anak-anak akan ditanggung dan juga akan diberikan santunan untuk keluarga korban. Sama penambangan, bukan hanya di sini, di seluruh provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Ya, ya sudah. Terima kasih. Terkait tadi dengan recovery lingkungan, saudara, Deddy Mulyadi mengatakan meminta Perhutani akan memanggil Perhutani terkait dengan adanya dugaan alih lahan dari hutan ke tambang dan juga Provinsi Jawa Barat akan meminta agar tata kelola hutan ini kembali menjadi tata kelola hutan dan dilakukan recovery agar konservasi bisa dilakukan dan tidak hanya ditutup saja, tapi fungsi dari hutan ini akan dikembalikan selayaknya. Di tambang ini dikatakan ada 30 hektar lahan yang akan kemudian dilakukan recovery agar bisa kembali kepada fungsi awalnya, saudara. Deddy Mulyadi tadi mengatakan bahwa untuk ranah pidana akan menjadi wewenang Polri, namun juga terkait dengan recovery lingkungan juga akan dilakukan pengecekan apakah dalam prosesnya juga ada pidana lingkungan di situ, karena kalau kita lihat ini ada alih fungsi dari hutan menjadi tambang yang juga tadi dikatakan bahwa tambang sudah dicabut izinnya. Ini adalah sanksi yang diberikan kepada tambang ini yang dikelola oleh sebuah yayasan pesantren. Dan sudah ada 3 tambang yang sudah dicabut izinnya sejak semalam. Tidak hanya di Cirebon ini saja, saudara, yang tambang yang sudah dicabut izinnya. Tadi Gubernur Jawa Barat mengatakan ada di Karawang, di Subang juga sudah ditutup tambang dan juga di Tasik yang akan dilakukan proses pidana. Kurang lebih ada 100 tambang yang sudah ditutup sejak Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Proses pencarian korban masih dilakukan, saudara, sejak pukul 8 tadi pagi. Tim evakuasi gabungan menggunakan alat berat, ada eskavator di sana, juga ada truk untuk memindahkan material longsor yang menimbun area tambang. Ada 11 orang yang masih dicari, saudara, 11 korban. Dan ada 14 orang meninggal dunia dan 14 orang meninggal dunia ini sudah diberikan atau diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan dini hari tadi pukul 00:30 waktu Indonesia bagian Barat.
Sejauh ini saudara ada 400 personil dari berbagai unsur yang dikerahkan untuk operasi pencarian korban ini, terdiri dari TNI, ada Polri, ada Basarnas, BPBD dan juga PMI. Di lokasi bencana juga saudara tim evakuasi ini sudah mendirikan posko darurat untuk tentunya mendukung upaya pencarian korban. Juga ada sejumlah ambulans yang disiagakan jika apabila ada korban yang juga ditemukan dari 11 orang korban yang masih hilang tersebut bisa langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk kemudian diberikan penanganan medis. Yang Anda lihat saat ini adalah visual terkini dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang melakukan tinjauan langsung ke Galian C Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saudara, tadi Gubernur juga sudah bersama jajaran sudah memberikan keterangan ada sejumlah tambang, ada kurang lebih 100 tambang di Jawa Barat yang sudah ditutup, saudara. Dan tentunya Galian C ini di Cirebon ini sudah ditutup dan sudah dicabut izinnya oleh Gubernur Jawa Barat. Dan ada 3 tambang yang sudah dicabut sejak semalam, saudara. Untuk diketahui bersama izin tambang ini, terutama yang di Cirebon ini, saudara, sudah dikeluarkan tahun 2020 hingga 2025. Tadi Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa 3 tahun lalu ketika dia belum menjabat sebagai gubernur sudah pernah mengunjungi lokasi tambang ini dan saat itu ia mengatakan bahwa memang lokasi ini tidak layak untuk dijadikan tambang. Namun karena memang belum memiliki belum menjabat sebagai gubernur, belum memiliki wewenang untuk bertindak, maka dia hanya memberikan informasi tersebut. Nah, saat ini ketika Deddy Mulyadi sudah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan ada kejadian longsor ini, saudara, maka izin tambangnya sudah dicabut dan tentunya beriringan juga dengan ranah pidana yang nanti akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menilai di mana titik kelalaian yang terjadi akibat pengelolaan tambang yang tidak layak ini. Tadi Gubernur Jawa Barat juga mengatakan yang menjadi korban, saudara, tidak hanya pegawai saja. Di sana ada pedagang asongan dan juga para sopir yang menjadi korban dan mereka memiliki keluarga, saudara. Deddy Mulyadi mengatakan biaya hidup untuk anak-anak para korban yang ditinggalkan ini akan ditanggung dan juga santunan akan diberikan untuk keluarga korban. Kita akan pantau terus bersama seperti apa nanti bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat terkait dengan musibah ini, terutama untuk para korban, saudara. Dan tadi juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan tentunya tambang setelah ditutup akan dilakukan recovery lingkungan supaya fungsi-fungsi yang sebelumnya hutan kemudian beralih fungsi menjadi tambang akan kembali seperti semula dan juga tambang ini tidak membahayakan lagi bagi warga sekitar. Karena memang menurut informasi yang kami dapatkan sejak pertama longsor, saudara, longsor-longsor susulan tetap terjadi di sekitar lokasi kejadian. Untuk itu, tadi Gubernur Jawa Barat mengatakan recovery lingkungan harus dilakukan dan dilakukan juga konservasi. Jadi bukan hanya ditutup saja tambangnya, tapi juga kemudian dilakukan recovery agar perhutan kembali. Dan kita lihat, saudara, di layar kaca Anda, Gubernur Jawa Barat meninggalkan lokasi longsor setelah tadi melakukan tinjauan dan juga berbicara, berdialog dengan warga sekitar, terutama keluarga.
Yang roboh itu kemarin itu ya Pak ya? Nggak tahu. Kok orang sini nggak tahu? Saya aja yang di Jakarta tahu. Oh. Kemarin yang roboh itu yang mana Pak? Bisa tunjukin nggak? Saya dari PRRI Pak. Bisa Pak di sana Pak? Hah? Di sana Pak. Nggak ada, saya tadi ke sana. Nggak apa-apa, bisa nunjukin aja. Nggak bisa Pak, saya lagi duduk. Oh, nggak bisa. Ya wes, saya sendiri. Kalau lihat cara tambangnya, potensi untuk roboh dari atasnya sangat tinggi. Saya minta, walaupun bukan bidang komisi saya, Kementerian SDM untuk melakukan evaluasi ke sini ya. Walaupun bukan bidang komisi saya komisinya kan lingkungan hidup. Tapi dari sisi lingkungan hidup ini sangat berbahaya Pak. Karena yang diambil bawahnya dan potensial ini sudah ke atas begini. Potensial untuk robohnya sangat tinggi. Coba lihat. Batuannya bukan batuan yang keras. Nah, pecah kan? Jadi batuannya bukan batuan yang keras yang seperti batuan-batuan yang saya temukan di tempat lain untuk bangunan. Ini batuannya, nah, pecah, mudah. Jadi mudah roboh. Kemarin yang roboh mana? Oh ini, Pak, bukan agak aja ya. Takut ini takut meleleh. Ya makanya saya, kok ini gini, Bapak bilang takut meleleh. Lah ini kenapa nggak dihentikan dulu? Ini kan harusnya dihentikan dulu, Pak. Karena ini potensi untuk robohnya kuat. Ya. Bapak bilang ke saya, awas lo takut. Lo ya, Bapak bilang ke saya, takut meleleh, takut ada apa-apa. Lo karyawan Bapak nggak takut ada apa-apa. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Jawa Barat menyebut masih ada 11 orang yang belum ditemukan akibat bencana longsor tambang galian batu di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara jumlah korban tewas 14 orang. Kapolda Banten, Irjen Rudi Setiawan menyebut jumlah korban hilang dalam peristiwa longsor di tambang batu Gunung Kuda, Cirebon bertambah menjadi 11 orang. Sebelumnya pada Jumat, polisi mengumumkan 8 orang yang hilang, namun bertambah setelah ada laporan masyarakat. Menurutnya, ke-11 orang hilang bekerja di lokasi tambang batu tersebut saat peristiwa longsor terjadi. Proses pencarian masih terus dilakukan tim tanggap darurat dengan bantuan alat berat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, ada 11 masyarakat lagi yang belum kembali. Yang berdasarkan laporannya, mereka ini bekerja di lokasi pada saat kejadian. Ini sudah kita data semuanya, kita sudah mintakan ciri-ciri dan semuanya menjadi fokus dari tim tanggap darurat, khususnya tim pencarian korban. Terkait longsor yang menewaskan 14 orang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut Pemprov Jabar pernah mengingatkan soal bahaya pengelolaan tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Namun ketika itu Pemprov tak bisa serta-merta menutupnya. Menurut Deddy, izin tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon diberikan pada tahun 2020 dan akan berakhir pada Oktober 2025. Menurut Deddy, di era pemerintahannya, Dinas ESDM Jawa Barat pernah beberapa kali mengingatkan soal bahaya pengelolaan tambang batuan di lokasi tersebut, namun tak bisa begitu saja menutupnya. Namun setelah ada peristiwa longsor yang menewaskan 14 orang, Pemprov Jabar memutuskan mencabut izin dan menutup kegiatan tambang di lokasi tersebut selamanya. Yang kayak itu, yang kayak anggota konsentrasi. Ini kan tahun 2020.
tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada 2 lagi kan, ada 2 tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi 3-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Salah satu korban selamat musibah longsor di tambang Gunung Kuda Cirebon menceritakan peristiwa longsor berlangsung sangat cepat. Material batuan jatuh dari ketinggian 50 meter ambruk dan menimbun mobil, truk, dan orang yang berada di lokasi. Junanta yang bekerja sebagai operator alat berat menderita sejumlah luka lecet akibat peristiwa longsor di tambang Gunung Kuda Cirebon. Namun 3 temannya bersama operator alat berat meninggal dunia dan 1 orang lainnya masih hilang. Berapa, enggak sampai 10 detik lah, orang cepat banget langsung set, udah gitu aja, udah kena langsung buka pintu, langsung loncat lari. Proses pencarian korban longsor di area pertambangan di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terus dilanjutkan. Polda Jawa Barat mendalami dugaan kelalaian dalam kasus ini. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan penyelidikan insiden longsor ini untuk menindaklanjuti pencabutan izin usaha pertambangan oleh gubernur terhadap 3 perusahaan pengelola tambang pada kawasan tersebut. Beberapa saksi sudah diperiksa, itu kita naikkan ke proses dari lidik ke sidik untuk menetapkan tersangkanya. Ada beberapa undang-undang yang kita terapkan. Yang pertama adalah Undang-Undang Pertambangan, kemudian Undang-Undang Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup, serta ada pasal KUHP 359 yang karena kelalaiannya menyebabkan 14 orang meninggal dunia. Sementara itu sejumlah keluarga mendatangi lokasi longsor untuk mengetahui nasib sanak saudara yang menjadi korban. Salah satunya keluarga Muniah. Pihak keluarga mengaku sudah tidak bisa lagi menghubungi Muniah pasca kejadian itu. Menurut keluarga, korban biasa berjualan minuman di lokasi tambang. Berkeliling di daerah tambang ini. Tapi nggak tiap hari, tapi 1 minggu 2 kali. Sudah berapa tahun sih Pak Muniah? Jualan udah ada sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun. Sesuai PP nomor 23 tahun 2010 disebutkan pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi batuan untuk lintas provinsi izinnya dari Menteri SDM. Jika pertambangan itu lintas kabupaten, maka izin diberikan oleh gubernur. Dan jika hanya dalam 1 kabupaten, maka izin dari bupati, wali kota. Aparat keamanan harus menyelidiki kasus ini hingga tuntas, termasuk soal izin tambang, agar kasus serupa jangan terulang lagi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pencarian petambang yang tertimbun longsoran di Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dilanjutkan pagi ini setelah dihentikan sementara pada Jumat sore. Sementara itu, tingginya tingkat bahaya di lokasi tambang membuat Gubernur Jawa Barat memperhatikan agar perusahaan tambang ditutup. Penghentian pencarian pada Jumat sore dilakukan karena di titik lokasi longsor tidak ada satupun penerangan. Petugas sempat mempertimbangkan proses pencarian menggunakan lampu tambahan, namun hal ini tidak akan maksimal. Selain itu, kondisi di TKP juga belum stabil untuk menghindari potensi longsor susulan. Hingga Sabtu pagi, 14 petambang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 7 orang masih dicari. Ada 4 petambang yang selamat dan dirawat di rumah sakit. Sekda Jabar memastikan keluarga korban meninggal akan mendapat santunan. Langsung BNPB, jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini.
Tugas pertama, ya, kami akan melakukan asesmen untuk memastikan area di Gunung Kuda ini aman, dan apabila firm aman, maka kami lakukan pencarian lanjutan. Jumat malam, 13 jenazah korban longsor Gunung Kuda diserahkan ke keluarga setelah diidentifikasi oleh polisi dan tim medis Rumah Sakit Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Selain identifikasi, dilakukan juga pencocokan baju yang dikenakan korban saat kerja. Setelah diserahkan ke keluarga, jenazah diantar ke rumah duka dengan pengawalan kepolisian Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. 14 jenazah, 13 dari AWN sudah kami berangkatkan ke rumah duka masing-masing. Tadi sudah dilakukan identifikasi, antemortem, sudah lengkap semua, sudah kita koordinasikan dengan pihak keluarga dan sudah diantar ke rumah duka dengan dikawal jajaran Polresta Cirebon. Kawasan Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat adalah kawasan rawan longsor yang memiliki tingkat kerawanan pergerakan tanah cukup tinggi. Dari data Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, titik bencana ini tergolong rawan longsor dengan probabilitas pergerakan tanah lebih dari 50%. Kemiringan lereng gunung ini juga masuk kategori sangat rentan, yakni terjal antara 17 hingga 36 derajat sampai curam pada sudut kemiringan lebih dari 36 derajat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya menyebut pernah mengunjungi penambangan galian C, lokasi tambang longsor. Deddy melihat penambangan sangat berbahaya dan tidak memenuhi standar keamanan untuk petambang. Oleh karena itu, Deddy memerintahkan agar perusahaan tambang tersebut ditutup. Waktu yang lalu saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan galian C Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan galian C itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Saya sudah memerintahkan Kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya. Pemprov Jawa Barat menetapkan musibah longsor Gunung Kuda Kabupaten Cirebon sebagai tanggap darurat bencana selama 7 hari. Pencarian dan evakuasi korban akan menjadi prioritas selama masa tanggap darurat diberlakukan. Tim Liputan, Kompas TV. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2020. Jadi moratorium Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada 2 lagi kan, ada 2 tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi 3-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Pak, ini tapi kan informasi dari warga ternyata nggak cuma terjadi sekali kecelakaannya, tapi beberapa sebelumnya sudah pernah terjadi. Iya, tahu. Bisa dapat izin, Pak? Izinnya kan tahun 2020, saya belum jadi gubernur, Mbak. Artinya dari pihak Pemprov sendiri, apa keterangan yang disampaikan dari pihak Pemprov? Ada sejak ke situ begitu? Bukan, gini. Izinnya dikeluarkan tahun 2020. Ketika izin dikeluarkan tahun 2020 kan saya tidak bisa mengomentari. Izin yang 2020 kan saya menjabat 20 Februari tahun 2025 gitu loh. Kalau sejak saya memimpin sangat selektif dan bahkan saya sejak memimpin tidak mengeluarkan lagi izin tambang. Bahkan menutup. Kalau menutup saya banyak. Berarti untuk total berapa? Sudah berapa yang ditutup? Nanti tanya Kepala SDM ya. Kalau saya satu-satunya yang tapi beberapa tambang yang kemarin kan di Kerawang sudah saya tutup. Terus kemudian kemarin di Subang sudah banyak yang saya tutup. Di kemarin juga penambangan emas yang memiliki pengusaha WNA Korea Selatan saya tutup juga. Nah kemudian juga kita sudah menutup hampir ratusan tambang ilegal. Dan akan kita konsisten terus kita laksanakan penutupan di berbagai tempat dan Pak Kapoldanya relatif tegas. Seminggu yang lalu kita tutup tambang yang ada di Tasik.
Dan mungkin dalam waktu dekat kita lagi memproses pidana penambangan di Tasik. Jadi sudah banyak langkah yang kita lakukan, dan peristiwa ini peringatannya menurut keterangan Kepala SDM-nya juga baru kan, sudah berapa kali diingatkan oleh Pemprov Jabar. Pak, sedikit Kang, ini kan korban mungkin saja ini kepala keluarga. Ya. Banyak keluarga yang terdampak. Oke. Bagaimana dari Pemprov? Yang pertama bahwa korban ini bukan hanya pegawai, tetapi ada pedagang asongan kayak barusan punya anak 3. Terus kemudian juga ada mungkin sopir, mungkin kenek. Maka keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena peristiwa musibah ini, kami menanggung biaya hidup untuk anak-anaknya. Kemudian juga kami sudah menyiapkan santunan untuk keluarganya. Tetapi juga saya meminta pada pengelola tambang untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan sosial terhadap mereka yang jadi korban. Kan tambang di sini untungnya sudah banyak. Kan harus ada sikap untuk memberikan bantuan dan tanggung jawab terhadap korban. Bagaimana jawabannya, prosedur penanganan atau seperti apa untuk? Kalau saya sih mengatakan, karena saya 3 tahun yang lalu sudah ke sini, tambang ini tidak memenuhi syarat sebagai pengelola tambang. Karena 3 tahun yang lalu saya sudah datang ke sini dan saya sudah menyatakan waktu itu tambang ini mohon ditutup. Karena jalan Pak tetap. Saya kan waktu itu belum jadi apa-apa Pak. Gitu loh. Pak Gub, terkait air, Pak Gub, terkait sungai yang tercemar ini gimana Pak Gub untuk ya begini, kan aspek pidananya nanti biar Polda yang mendalami. Pidananya selain dilanggarnya standarisasi K3, juga misalnya aspek pencemaran. Kemudian kan ini Yayasan Kopontren. Benarkah Yayasan Kopontren ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak? Atau hanya menggunakan baju Kopontren saja? Nah, biarkanlah itu penyidik yang melakukan pendalaman terhadap itu. Tugas saya hari ini adalah satu ya, bersama-sama tim Basarnas untuk melakukan pencarian korban sehingga bisa ditemukan lagi. Yang kedua, memberikan tanggungan terhadap keluarga yang ditinggalkan dari sisi aspek sosialnya. Kemudian yang ketiga, mendorong agar perizinannya tidak dibuka lagi, dan itu sudah dilakukan. Yang keempat, melakukan recovery lingkungan termasuk mencari pidana lingkungannya apabila terlanggar. Kang, artinya ini setelah adanya kejadian ini seluruh aktivitas tambang di Gunung Kuda akan ditutup? Semuanya sudah di malam sudah ditutup. Berarti permanen atau gimana? Tidak akan saya buka lagi. Berarti permanen? Ya sudah, tidak akan saya buka lagi. Pak Gub, untuk terkait pemulihan kondisi sungai yang akhirnya menyebabkan para petani harus... Ya itu akan kita recovery ya, karena kan PR kita terhadap kerusakan lingkungan di Jawa Barat itu banyak ya. Dan tindakan kita ini kan kadang-kadang berhadapan dengan masyarakat itu sendiri yang menginginkan tambang itu ada. Tetapi bagi saya hari ini saya lebih memilih konservasi, pengelolaan lingkungan, penyelamatan lingkungan daripada sekedar ekonomi. Pak, kerusakan sudah berapa hektar per sini luasan penambangan di 3 yayasan? Ini kan yayasannya 30 hektar seluruhnya. 30 hektar. Ya kita setelah ini juga kita akan manggil perhutani ya. Ini kan perhutani ini banyak sekali areal-areal hutan yang berubah menjadi areal tambang. Padahal kan perhutani ini adalah perusahaan pengelola hutan, bukan pengelolaan pengusaha tambang. Ini kan lagi-lagi dulu perkebunan itu menjadi PT sewa tanah, nah sekarang perhutani menjadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Nah ini perusahaan yang BUMN yang aneh-aneh ini segera memperbaiki diri. Ini dosa ini. Pak, sebelumnya ini lahan perhutani Pak? Ini perhutani Pak. Saya panggil perhutaninya, dan paling utama tata ruang. Saya minta Pemda Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan perubahan tata ruang. Dikembalikan kembali tata ruang ini menjadi kawasan hijau, bukan kawasan pertambangan. Kang, hari ini fokus dengan alam dan lingkungan. Ya. Apakah nantinya juga tidak hanya tempat ini yang akan ditindak, tapi juga tempat-tempat lain? Saya kan sudah sampaikan, sudah berapa ratus di Jawa Barat tambang yang saya tutup, dan saya akan konsisten pada sikap itu, termasuk kebijakan saya misalnya, kebijakan pembangunan berbasis bambu. Itu kan sesungguhnya saya lagi mengamankan Jawa Barat dari eksploitasi sumber daya alam. Pak Gub, pada tahun 2001 kan Pak Gub pernah mengungkapkan ini cocok untuk jadikan lokasi wisata Pak, karena dianggap indah. Iya, waktu itu kan, karena kan waktu izinnya kan sampai 2025. Dari sisi aspek kewenangan kan saya tidak boleh mutus izin di tengah. Ya, kalau sekarang kan ada musibah, ya izinnya langsung dicabut. Apakah ada rencana untuk pembangunan wisata ke depan? Ya gimana mau jadi wisata? Tempatnya masih harus di recovery. Ini harus recovery total dulu sehingga aman untuk lingkungan. Kalau sudah aman untuk lingkungan, baru kita kembangkan wisata. Ya. Terima kasih Pak Gubernur. Ya, tadi keterangan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan musibah longsor yang terjadi di Galian C, Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. Ada sejumlah informasi yang tadi disampaikan bahwa Deddy Mulyadi
selaku Gubernur Jawa Barat sudah memberikan surat peringatan untuk tambang sebelumnya dan juga tambang ini sudah diberikan sanksi. Sanksinya adalah pencabutan izin. Pencabutan izin sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan tadi Gubernur Jawa Barat sempat mengatakan bahwa kira-kira 3 tahun lalu ketika dia belum menjabat sebagai gubernur sudah pernah mengunjungi tambang ini, sudah dilihat secara langsung dan memang dianggap kurang layak saat itu. Namun karena saat itu Deddy Mulyadi belum memiliki kewenangan sebagai gubernur, maka hanya bisa memberikan informasi tersebut. Lalu tadi dikatakan bahwa tambang ini dikelola oleh Yayasan Pesantren dan sudah ada 3 tambang yang dicabut sejak semalam. Dan nyawa orang yang hilang itu kan bukan hanya persoalan, dan ini bukan satu, jumlahnya sangat banyak. Untuk itu penambang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Karena peringatannya sudah dilakukan. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum menjadi gubernur sudah datang ke sini dan saya meminta langsung untuk dihentikan. Karena menurut saya waktu itu kok nggak memenuhi standarisasi pengelolaan tambang yang memiliki basic K3, dan ini memang kayaknya juga tidak punya inspektur tambang, tidak punya pengawas tambang, dan tidak punya ahli tambang. Mungkin kalau tambang plastik mereka punya. Pak, ini izin operasi juga Oktober. Namun karena Iya, kalau begini aja kan sudah menimbulkan problem. Ya kalau sedang problem ya cabut. Resiko yang saya cabut mereka gugatan ke TUN. Ya nggak apa-apa itu resiko. Pak, biar kejadian ini tidak terulang lagi, Pak, ini apa perlu Pokoknya begini saja deh, sejak saya memimpin, kan saya sudah mengeluarkan surat edaran, larangan alih fungsi lahan, pertama kan. Kemudian yang kedua, meminta kepada SDM dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan moratorium terhadap izin pertambangan. Yang ketiga, kita sudah menutup ratusan tambang ilegal, dan Polda Jabar sudah memproses pidana beberapa tambang ilegal. Dan yang berikutnya adalah moratorium tidak ada lagi perpanjangan izin pertambangan di Jawa Barat. Cukup kan? Cukup. Ada yang lebih tegas dari ini tanya? Oke. Terima kasih. Visual terkini yang Anda lihat di layar kaca Anda adalah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang sedang mengunjungi lokasi longsor di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tampak Gubernur Jawa Barat berdiskusi dan juga saat ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi didampingi oleh sejumlah jajaran kepolisian, ada Kapolresta Jawa Barat di sana, Kapolresta Cirebon maksud kami, saudara. Tampak proses pencarian hari ini tadi dilaksanakan. Dimulai pukul 8 pagi, tim evakuasi gabungan menggunakan alat berat. Ada eskavator di sana untuk memindahkan material longsor yang menimbun area tambang untuk kembali melakukan pencarian terhadap 11 korban yang masih hilang. Hingga saat ini, saudara, ada 14 korban meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di areal tambang Galian C, Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan hingga saat ini, visual yang Anda lihat adalah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi didampingi sejumlah aparat untuk meninjau langsung lokasi longsor di areal tambang Galian C, Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tampak tadi kita lihat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sempat berbincang juga dengan warga sekitar untuk juga mengetahui kelanjutan dari proses evakuasi yang dilakukan pada hari ini. Sejumlah alat berat termasuk ada eskavator dikerahkan, saudara, untuk kembali menggali dan mencari para korban yang masih hilang. Dan pencarian sudah dimulai sejak pukul 8 pagi tadi
mana dikerahkan alat berat eskavator untuk memindahkan material longsor yang menimbun area tambang. Menurut informasi saudara, ada 400 personel dari berbagai unsur dikerahkan dalam operasi pencarian ini, terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan juga Palang Merah Indonesia. Di lokasi bencana, saudara, juga sudah didirikan posko darurat untuk mendukung upaya pencarian. Juga ada sejumlah ambulans yang disiagakan di sekitar area longsor. Belas jenazah korban yang sudah ditemukan, saudara, korban meninggal dunia sudah diserahkan kepada pihak keluarga Sabtu dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan sudah diterima juga oleh keluarga untuk kemudian dikebumikan. Visual yang Anda lihat saat ini adalah Gubernur Jawa Barat, saudara, mengunjungi lokasi, bertemu dengan sejumlah warga dan juga keluarga korban yang masih menanti pencarian dari keluarga mereka yang hingga saat ini masih hilang. Hingga saat ini masih dilakukan pencarian korban dengan menggunakan sejumlah alat berat. Ada 11 orang yang masih dicari, saudara. Tim evakuasi gabungan juga terus berusaha untuk mencari 11 korban ini, dan juga tentunya berpacu dengan waktu dan juga dengan cuaca dan juga ancaman adanya longsor susulan yang akan terjadi. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya langsung dari lokasi. Selamat siang, Bene. Seperti apa situasi di sana saat ini, Bene? Ya, memang kalau bisa saya gambarkan, saat ini Gubernur Provinsi Jawa Barat Deddy Mulyadi melaksanakan tinjauan itu, di mana tadi beberapa saat yang lalu baru saja sampai di sini, dan langsung masyarakat di sekitar sini langsung menyambut beliau begitu, di mana nantinya memang Deddy Mulyadi sendiri diinfokan akan langsung meninjau terkait dengan longsoran Galian C di Gunung Kuda di Cirebon ini, begitu, Bella. Baik, Bene, kalau kita lihat ini Gubernur Jawa Barat sedang berdiskusi dengan warga. Apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Bene? Ya, Bella, memang kalau dari pantauan kami tadi tidak bisa mendengar mereka terlalu jelas. Tapi sebentar, Bella, nampaknya memang Deddy Mulyadi sedang memberikan keterangan. Bene, terkait dengan pencarian hingga saat ini seperti apa, Bene? Ya, isinya kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2020. Jadi moratorium Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini, dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah, untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada dua lagi kan, ada dua tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi tiga-tiganya sudah kami tutup tadi malam.
Pak, ini tapi kan informasi dari warga ternyata nggak cuma terjadi sekali kecelakaannya, tapi beberapa sebelumnya sudah pernah terjadi. Iya, tahu. Bisa dapat izin, Pak? Izinnya kan tahun 2020 saya belum jadi gubernur, Mbak. Artinya dari pihak Pemprov sendiri, apa keterangan yang disampaikan dari pihak Pemprov? Ya, ada sejak ke situ begitu? Bukan, gini. Izinnya dikeluarkan tahun 2020. Ketika izin dikeluarkan tahun 2020 kan saya tidak bisa mengomentari. Izin yang 2020 kan saya menjabat 20 Februari tahun 2025 gitu loh. Kalau sejak saya memimpin sangat selektif dan bahkan saya sejak memimpin tidak mengeluarkan lagi izin tambang. Bahkan menutup. Kalau menutup saya banyak. Berarti untuk total berapa? Sudah berapa yang ditutup? Nanti tanya kepala SDM ya. Kalau satu-satunya yang tapi beberapa tambang yang kemarin kan di Kerawang sudah saya tutup. Terus kemudian kemarin di Subang sudah banyak yang saya tutup. Di kemarin juga penambangan emas yang memilih pengusaha WNA Korea Selatan saya tutup juga. Nah, kemudian juga kita sudah menutup hampir ratusan tambang ilegal. Dan akan kita konsisten terus kita laksanakan penutupan di berbagai tempat dan Pak Kapoldanya relatif tegas. Seminggu yang lalu kita tutup tambang yang ada di Tasik. Dan mungkin dalam waktu dekat kita lagi memproses pidana penambangan di Tasik. Jadi sudah banyak langkah yang kita lakukan dan peristiwa ini peringatannya menurut keterangan Kepala SDM-nya juga baru kan, sudah berapa kali diingatkan oleh Pemprov Jabar. Pak, sedikit Kang, ini kan korban mungkin saja ini kepala keluarga. Ya. Banyak keluarga yang terdampak. Oke. Bagaimana dari Pemprov? Yang pertama bahwa korban ini bukan hanya pegawai. Tetapi ada pedagang asongan, kayak barusan punya anak 3. Terus kemudian juga ada mungkin sopir, mungkin kenek. Maka keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena peristiwa musibah ini, kami menanggung biaya hidup untuk anak-anaknya. Kemudian juga kami sudah menyiapkan santunan untuk keluarganya. Tetapi juga saya meminta pada pengelola tambang untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan sosial terhadap mereka yang jadi korban. Kan tambang di sini untungnya sudah banyak. Kan harus ada sikap untuk memberikan bantuan dan tanggung jawab terhadap korban. Bagaimana jawabannya prosedur penanganan atau seperti apa untuk? Kalau saya sih mengatakan, karena saya 3 tahun yang lalu sudah ke sini, tambang ini tidak memenuhi syarat sebagai pengelola tambang. Karena 3 tahun yang lalu saya sudah datang ke sini dan saya sudah menyatakan waktu itu tambang ini mohon ditutup. Karena jalan Pak tetap. Saya kan waktu itu belum jadi apa-apa Pak. Gitu loh. Pagub terkait air, terkait sungai yang tercemar ini gimana Pagub untuk Ya begini, kan aspek pidananya nanti biar Polda yang mendalami. Pidananya selain dilanggarnya standarisasi K3, juga misalnya aspek pencemaran. Kemudian kan ini Yayasan Kopontren. Benarkah Yayasan Kopontren ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak? Atau hanya menggunakan baju Kopontren saja? Nah, biarkanlah itu penyidik yang melakukan pendalaman terhadap itu. Tugas saya hari ini adalah satu ya, bersama-sama tim Basarnas untuk melakukan pencarian korban sehingga bisa ditemukan lagi. Yang kedua, memberikan tanggungan terhadap keluarga yang ditinggalkan dari sisi aspek sosialnya. Kemudian yang ketiga, mendorong agar perizinannya tidak dibuka lagi dan itu sudah dilakukan. Yang keempat, melakukan recovery lingkungan termasuk mencari pidana lingkungannya apabila terlanggar. Kang, artinya ini setelah adanya kejadian ini seluruh aktivitas tambang di Gunung Kuda akan ditutup? Semuanya sudah di malam sudah ditutup. Berarti permanen atau gimana? Tidak akan saya buka lagi. Berarti permanen? Ya sudah, tidak akan saya buka lagi. Pagub untuk terkait pemulihan kondisi sungai yang akhirnya menyebabkan para petani harus. Ya itu akan kita recovery ya, karena kan PR kita terhadap kerusakan lingkungan di Jabar itu banyak ya. Dan tindakan kita ini kan kadang-kadang berhadapan dengan masyarakat itu sendiri yang menginginkan tambang itu ada. Tetapi bagi saya hari ini saya lebih memilih konservasi, pengelolaan lingkungan, penyelamatan lingkungan daripada sekedar ekonomi. Ya. Kerusakan sudah berapa hektar per sini luasan penambangan di 3 yayasan? Ini kan yayasannya 30 hektar seluruhnya. 30 hektar. Ya kita setelah ini juga kita akan manggil perhutani ya. Ini kan perhutani ini banyak sekali areal-areal hutan yang berubah menjadi areal tambang. Padahal kan perhutani ini adalah perusahaan pengelola hutan. Bukan pengelolaan pengusaha tambang. Ini kan lagi-lagi dulu perkebunan itu menjadi PT sewa tanah. Nah sekarang perhutani menjadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Nah ini perusahaan yang BUMN yang aneh-aneh ini segera memperbaiki diri. Ini dosa ini. Pak, sebelumnya ini lahan perhutani Pak? Ini perhutani Pak. Saya panggil perhutaninya dan paling utama tata ruang. Saya minta Pemda Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan perubahan tata ruang.
dikembalikan kembali tata ruang ini menjadi kawasan hijau, bukan kawasan pertambangan. Kang, mulai hari ini fokus dengan alam dan lingkungan. Iya. Apakah nantinya juga tidak hanya tempat ini yang akan ditindak, tapi juga tempat-tempat lain? Saya kan sudah sampaikan, sudah berapa ratus di Jawa Barat tambangnya yang saya tutup. Dan saya akan konsisten pada sikap itu, termasuk kebijakan saya misalnya, kebijakan pembangunan berbasis bambu. Itu kan sesungguhnya saya lagi mengamankan Jawa Barat dari eksploitasi sumber daya alam. Pak Gub pada tahun 2001 kan Pak Gub pernah mengungkapkan ini cocok untuk jadikan lokasi wisata Pak karena dianggap indah. Iya, waktu itu kan karena kan waktu izinnya kan sampai 2025. Dari sisi aspek kewenangan kan saya tidak boleh mutus izin di tengah. Kalau sekarang kan ada musibah, ya izinnya langsung dicabut. Apakah ada rencana untuk pembangunan wisata ke depan? Ya gimana mau jadi wisata? Tempatnya masih harus di recovery. Ini harus recovery total dulu sehingga aman untuk lingkungan. Kalau sudah aman untuk lingkungan, baru kita kembangkan wisata. Ya. Terima kasih Pak Gubernur. Itu tadi keterangan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan musibah longsor yang terjadi di Galian C, Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. Ada sejumlah informasi yang tadi disampaikan bahwa Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat sudah memberikan surat peringatan untuk tambang sebelumnya dan juga tambang ini sudah diberikan sanksi. Sanksinya adalah pencabutan izin. Pencabutan izin sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan tadi Gubernur Jawa Barat sempat mengatakan bahwa kira-kira 3 tahun lalu ketika dia belum menjabat sebagai gubernur sudah pernah mengunjungi tambang ini, sudah dilihat secara langsung dan memang dianggap kurang layak saat itu. Namun karena saat itu Deddy Mulyadi belum memiliki kewenangan sebagai gubernur, maka hanya bisa memberikan informasi tersebut. Lalu tadi dikatakan bahwa tambang ini dikelola oleh Yayasan Pesantren dan sudah ada 3 tambang yang dicabut sejak semalam. Dan nyawa orang yang hilang itu kan bukan hanya persoalan, dan ini bukan satu, jumlahnya sangat banyak. Untuk itu penambang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Karena peringatannya sudah dilakukan. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum menjadi gubernur sudah datang ke sini dan saya meminta langsung untuk dihentikan. Karena menurut saya waktu itu kok nggak memenuhi standarisasi pengelolaan tambang yang memiliki basic K3, dan ini memang kayaknya juga tidak punya inspektur tambang, tidak punya pengawas tambang, dan tidak punya ahli tambang. Mungkin kalau tambang plastik mereka punya. Pak, ini izin operasi juga Oktober. Namun memang sampai Ya kalau begini aja kan sudah menimbulkan problem. Ya kalau sedang problem ya cabut. Resiko yang saya cabut mereka gugatan PT UN. Ya nggak apa-apa itu resiko. Pak, biar kejadian ini tidak terulang lagi Pak, ini apa perlu? Pokoknya begini saja deh, sejak saya memimpin, kan saya sudah mengeluarkan surat edaran, larangan alih fungsi lahan, pertama kan. Kemudian yang kedua, meminta kepada SDM dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan moratorium terhadap izin pertambangan. Yang ketiga, kita sudah menutup ratusan tambang ilegal, dan Polda Jabar sudah memproses pidana beberapa tambang ilegal. Dan yang berikutnya adalah moratorium tidak ada lagi perpanjangan izin pertambangan di Jawa Barat. Cukup kan? Cukup. Ada yang lebih tegas dari ini tanya? Oke? Kasih. Beres kalau keluarganya tanggung jawab saya kan? Ben, tolong Pak, Ben. Rumahnya mana rumahnya? Ya, itu tadi saudara penegasan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat terkait tambang harus bertanggung jawab karena tambang tersebut tidak memenuhi standarisasi kelayakan. Dan tadi dikatakan bahwa izin tambang dikeluarkan tahun 2020 dan berakhir di tahun 2025. Dan karena ada kejadian ini maka izin tambang tersebut sudah dicabut saudara. Pencabutan izin ini adalah sanksi yang diberikan karena tambang tersebut dianggap tidak layak dan menimbulkan bencana longsor. Dan juga saudara, Gubernur Jawa Barat tadi mengatakan bahwa yang menjadi korban
tidak hanya pegawai, tetapi juga ada pedagang di sana dan juga ada sopir, di mana tadi dikatakan bahwa untuk biaya hidup anak-anak akan ditanggung dan juga akan diberikan santunan untuk keluarga korban. Sama penambangan, bukan hanya di sini, di seluruh provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Ya, ya sudah. Ya, terima kasih. Terkait tadi dengan recovery lingkungan, Saudara, Deddy Mulyadi mengatakan meminta Perhutani, akan memanggil Perhutani terkait dengan adanya dugaan alih lahan dari hutan ke tambang. Dan juga Provinsi Jawa Barat akan meminta agar tata kelola hutan ini kembali menjadi tata kelola hutan dan dilakukan recovery agar konservasi bisa dilakukan dan tidak hanya ditutup saja, tapi fungsi dari hutan ini akan dikembalikan selayaknya. Di tambang ini dikatakan ada 30 hektar lahan yang akan kemudian dilakukan recovery agar bisa kembali kepada fungsi awalnya, Saudara. Deddy Mulyadi tadi mengatakan bahwa untuk ranah pidana akan menjadi wewenang Polri, namun juga terkait dengan recovery lingkungan juga akan dilakukan pengecekan apakah dalam prosesnya juga ada pidana lingkungan di situ. Karena kalau kita lihat ini ada alih fungsi dari hutan menjadi tambang. Yang juga tadi dikatakan bahwa tambang sudah dicabut izinnya. Ini adalah sanksi yang diberikan kepada tambang ini yang dikelola oleh sebuah yayasan pesantren. Dan sudah ada 3 tambang yang sudah dicabut izinnya sejak semalam. Tidak hanya di Cirebon ini saja, Saudara, yang tambang yang sudah dicabut izinnya. Tadi Gubernur Jawa Barat mengatakan ada di Karawang, di Subang juga sudah ditutup tambang dan juga di Tasik yang akan dilakukan proses pidana. Kurang lebih ada 100 tambang yang sudah ditutup sejak Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Proses pencarian korban masih dilakukan, Saudara, sejak pukul 8 tadi pagi. Tim evakuasi gabungan menggunakan alat berat, ada eskavator di sana, juga ada truk untuk memindahkan material longsor yang menimbun area tambang. Ada 11 orang yang masih dicari, Saudara, 11 korban. Dan ada 14 orang meninggal dunia. Dan 14 orang meninggal dunia ini sudah diberikan atau diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan dini hari tadi pukul 00:30 waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini, Saudara, ada 400 personil dari berbagai unsur yang dikerahkan untuk operasi pencarian korban ini, terdiri dari TNI, ada Polri, ada Basarnas, BPBD dan juga PMI. Di lokasi bencana juga, Saudara, tim evakuasi ini sudah mendirikan posko darurat untuk tentunya mendukung upaya pencarian korban. Juga ada sejumlah ambulans yang disiagakan jika apabila ada korban yang juga ditemukan dari 11 orang korban yang masih hilang tersebut bisa langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk kemudian diberikan penanganan medis. Yang Anda lihat saat ini adalah visual terkini dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang melakukan tinjauan langsung ke Galian C Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saudara, tadi Gubernur juga sudah bersama jajaran sudah memberikan keterangan. Ada sejumlah tambang, ada kurang lebih 100 tambang di Jawa Barat yang sudah ditutup, Saudara. Dan tentunya Galian C ini di Cirebon ini sudah ditutup dan sudah dicabut izinnya oleh Gubernur Jawa Barat. Dan ada 3 tambang yang sudah dicabut sejak semalam, Saudara. Untuk diketahui bersama, izin tambang ini, terutama yang di Cirebon ini, Saudara, sudah dikeluarkan tahun 2020 hingga 2025.
tadi Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa 3 tahun lalu ketika dia belum menjabat sebagai gubernur sudah pernah mengunjungi lokasi tambang ini dan saat itu ia mengatakan bahwa memang lokasi ini tidak layak untuk dijadikan tambang. Namun karena memang belum memiliki belum menjabat sebagai gubernur, belum memiliki wewenang untuk bertindak, maka dia hanya memberikan informasi tersebut. Nah, saat ini ketika Deddy Mulyadi sudah menjabat sebagai gubernur Jawa Barat dan ada kejadian longsor ini, saudara, maka izin tambangnya sudah dicabut dan tentunya beriringan juga dengan ranah pidana yang nanti akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menilai di mana titik kelalaian yang terjadi akibat pengelolaan tambang yang tidak layak ini. Tadi Gubernur Jawa Barat juga mengatakan yang menjadi korban, saudara, tidak hanya pegawai saja. Di sana ada pedagang asongan dan juga para sopir yang menjadi korban dan mereka memiliki keluarga, saudara. Deddy Mulyadi mengatakan biaya hidup untuk anak-anak para korban yang ditinggalkan ini akan ditanggung dan juga santunan akan diberikan untuk keluarga korban. Kita akan pantau terus bersama seperti apa nanti bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat terkait dengan musibah ini, terutama untuk para korban, saudara. Dan tadi juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan tentunya tambang setelah ditutup akan dilakukan recovery lingkungan supaya fungsi-fungsi yang sebelumnya hutan kemudian beralih fungsi menjadi tambang akan kembali seperti semula dan juga tambang ini tidak membahayakan lagi bagi warga sekitar. Karena memang menurut informasi yang kami dapatkan sejak pertama longsor, saudara, longsor-longsor susulan tetap terjadi di sekitar lokasi kejadian. Untuk itu, tadi Gubernur Jawa Barat mengatakan recovery lingkungan harus dilakukan dan dilakukan juga konservasi. Jadi bukan hanya ditutup saja tambangnya, tapi juga kemudian dilakukan recovery agar perhutan kembali. Dan kita lihat, saudara, di layar kaca Anda, Gubernur Jawa Barat meninggalkan lokasi longsor setelah tadi melakukan tinjauan dan juga berbicara, berdialog dengan warga sekitar, terutama keluarga. Yang roboh itu kemarin itu ya Pak ya? Nggak tahu. Kok orang sini nggak tahu? Saya aja yang di Jakarta tahu. Oh. Kemarin yang roboh itu yang mana Pak? Bisa tunjukin nggak? Saya dari PRRI Pak. Bisa Pak di sana Pak? Hah? Di sana Pak. Nggak ada, saya tadi ke sana. Nggak apa-apa, bisa nunjukin aja. Nggak bisa Pak, saya lagi duduk. Oh nggak bisa, ya wes saya sendiri. Kalau lihat cara tambangnya, potensi untuk roboh dari atasnya sangat tinggi. Saya minta, walaupun bukan bidang komisi saya, Kementerian SDM untuk melakukan evaluasi ke sini ya. Walaupun bukan bidang komisi saya komisinya kan lingkungan hidup. Tapi dari sisi lingkungan hidup ini sangat berbahaya Pak. Karena yang diambil bawahnya dan potensial ini sudah ke atas begini. Potensial untuk robohnya sangat tinggi. Coba lihat. Batuannya bukan batuan yang keras. Nah, pecah kan? Jadi batuannya bukan batuan yang keras yang seperti batuan-batuan yang saya temukan di tempat lain untuk bangunan. Ini batuannya, nah, pecah.
jadi mudah roboh. Kemarin yang roboh mana? Oh ini, Pak, bukan agak aja ya. Takut ini takut meleleh. Ya makanya saya, kok ini gini, Bapak bilang takut meleleh. Lah ini kenapa nggak dihentikan dulu? Ini kan harusnya dihentikan dulu, Pak. Karena ini potensi untuk robohnya kuat. Ya. Bapak bilang ke saya, awas lo takut. Lo ya, Bapak bilang ke saya, takut meleleh, takut ada apa-apa. Lo karyawan Bapak nggak takut ada apa-apa. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Jawa Barat menyebut masih ada 11 orang yang belum ditemukan akibat bencana longsor tambang galian batu di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara jumlah korban tewas 14 orang. Kapolda Banten, Irjen Rudi Setiawan menyebut jumlah korban hilang dalam peristiwa longsor di tambang batu Gunung Kuda, Cirebon bertambah menjadi 11 orang. Sebelumnya pada Jumat, polisi mengumumkan 8 orang yang hilang, namun bertambah setelah ada laporan masyarakat. Menurutnya, ke-11 orang hilang bekerja di lokasi tambang batu tersebut saat peristiwa longsor terjadi. Proses pencarian masih terus dilakukan tim tanggap darurat dengan bantuan alat berat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, ada 11 masyarakat lagi yang belum kembali. Yang berdasarkan laporannya, mereka ini bekerja di lokasi pada saat kejadian. Ini sudah kita data semuanya, kita sudah mintakan ciri-ciri dan semuanya, menjadi fokus dari tim tanggap darurat, khususnya tim pencarian korban. Terkait longsor yang menewaskan 14 orang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut Pemprov Jabar pernah mengingatkan soal bahaya pengelolaan tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Namun ketika itu Pemprov tak bisa serta-merta menutupnya. Menurut Deddy, izin tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon diberikan pada tahun 2020 dan akan berakhir pada Oktober 2025. Menurut Deddy, di era pemerintahannya, Dinas ESDM Jawa Barat pernah beberapa kali mengingatkan soal bahaya pengelolaan tambang batuan di lokasi tersebut, namun tak bisa begitu saja menutupnya. Namun setelah ada peristiwa longsor yang menewaskan 14 orang, Pemprov Jabar memutuskan mencabut izin dan menutup kegiatan tambang di lokasi tersebut selamanya. Yang kayak itu, yang kayak anggota Polsek Tasik. Ini kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada 2 lagi kan, ada 2 tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi 3-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Salah satu korban selamat musibah longsor di tambang Gunung Kuda, Cirebon menceritakan peristiwa longsor berlangsung sangat cepat. Material batuan jatuh dari ketinggian 50 meter ambruk dan menimbun mobil, truk, dan orang yang berada di lokasi. Junanta yang bekerja sebagai operator alat berat menderita sejumlah luka lecet akibat peristiwa longsor di tambang Gunung Kuda, Cirebon. Namun 3 temannya bersama operator alat berat meninggal dunia dan 1 orang lainnya masih hilang. Berapa, nggak sampai 10 detik lah, orang cepat banget langsung set
udah gitu aja. Udah kena langsung buka pintu, langsung loncat lari. Proses pencarian korban longsor di area pertambangan di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terus dilanjutkan. Polda Jawa Barat mendalami dugaan kelalaian dalam kasus ini. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan penyelidikan insiden longsor ini untuk menindaklanjuti pencabutan izin usaha pertambangan oleh gubernur terhadap 3 perusahaan pengelola tambang pada kawasan tersebut. Beberapa saksi sudah diperiksa, itu kita naikkan ke proses dari lidik ke sidik untuk menetapkan tersangkanya. Ada beberapa undang-undang yang kita terapkan. Yang pertama adalah Undang-Undang Pertambangan, kemudian Undang-Undang Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup, serta ada pasal KUHP 359 yang karena kelalaiannya menyebabkan 14 orang meninggal dunia. Sementara itu sejumlah keluarga mendatangi lokasi longsor untuk mengetahui nasib sanak saudara yang menjadi korban. Salah satunya keluarga Muniah. Pihak keluarga mengaku sudah tidak bisa lagi menghubungi Muniah pasca kejadian itu. Menurut keluarga, korban biasa berjualan minuman di lokasi tambang. Berkeliling di daerah tambang ini. Tapi nggak tiap hari, tapi 1 minggu 2 kali. Sudah berapa tahun sih Pak Muniah? Jualan udah ada sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun. Sesuai PP nomor 23 tahun 2010 disebutkan pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi batuan untuk lintas provinsi izinnya dari Menteri SDM. Jika pertambangan itu lintas kabupaten, maka izin diberikan oleh gubernur. Dan jika hanya dalam 1 kabupaten, maka izin dari bupati, wali kota. Aparat keamanan harus menyelidiki kasus ini hingga tuntas, termasuk soal izin tambang, agar kasus serupa jangan terulang lagi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pencarian petambang yang tertimbun longsoran di Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dilanjutkan pagi ini setelah dihentikan sementara pada Jumat sore. Sementara itu, tingginya tingkat bahaya di lokasi tambang membuat Gubernur Jawa Barat memperhatikan agar perusahaan tambang ditutup. Penghentian pencarian pada Jumat sore dilakukan karena di titik lokasi longsor tidak ada satupun penerangan. Petugas sempat mempertimbangkan proses pencarian menggunakan lampu tambahan, namun hal ini tidak akan maksimal. Selain itu, kondisi di TKP juga belum stabil untuk menghindari potensi longsor susulan. Hingga Sabtu pagi, 14 petambang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 7 orang masih dicari. Ada 4 petambang yang selamat dan dirawat di rumah sakit. Sekda Jabar memastikan keluarga korban meninggal akan mendapat santunan. Jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini. Tas pertama, kami akan melakukan asesmen untuk memastikan area di Gunung Kuda ini aman, dan apabila firm aman, maka kami lakukan pencarian lanjutan. Jumat malam, 13 jenazah korban longsor Gunung Kuda diserahkan ke keluarga setelah diidentifikasi oleh polisi dan tim medis Rumah Sakit Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Selain identifikasi, dilakukan juga pencocokan baju yang dikenakan korban saat kerja. Setelah diserahkan ke keluarga, jenazah diantar ke rumah duka dengan pengawalan kepolisian Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. 14 jenazah, 13 dari AWN, sudah kami berangkatkan ke rumah duka masing-masing. Tadi sudah dilakukan identifikasi, antemortem, sudah lengkap semua, sudah kita koordinasikan dengan pihak keluarga dan sudah diantar ke rumah duka dengan dikawal jajaran Polresta Cirebon. Kawasan Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat adalah kawasan rawan longsor yang memiliki tingkat kerawanan pergerakan tanah cukup tinggi. Dari data Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, titik bencana ini tergolong rawan longsor dengan probabilitas pergerakan tanah lebih dari 50%. Kemiringan lereng gunung ini juga masuk kategori sangat rentan, yakni terjal antara 17 hingga 36 derajat sampai curam pada sudut kemiringan lebih dari 36 derajat.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya menyebut pernah mengunjungi penambangan galian C, lokasi tambang longsor. Deddy melihat penambangan sangat berbahaya dan tidak memenuhi standar keamanan untuk petambang. Oleh karena itu, Deddy memerintahkan agar perusahaan tambang tersebut ditutup. Waktu yang lalu saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan galian C Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan galian C itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Saya sudah memerintahkan Kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya. Pemprov Jawa Barat menetapkan musibah longsor Gunung Kuda Kabupaten Cirebon sebagai tanggap darurat bencana selama 7 hari. Pencarian dan evakuasi korban akan menjadi prioritas selama masa tanggap darurat diberlakukan. Tim Liputan Kompas TV.